Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, tsummas salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Di suatu pagi, Nabi SAW sedang menikmati kebersamaan dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Setelah dibuka, ternyata seorang pengemis yang meminta sedekah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ibunda Aisyah radhiyallahu anha agar mengambilkan baju yang hampir setiap hari dipakai. Lalu kemudian setelah diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada si pengemis. Sumringah, ceria dan amat sangat bahagia menerima sedekah baju dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengucapkan terima kasih, sang pengemis pun kemudian berlalu dari hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemana? Ternyata sang pengemis pergi ke pasar. Nah, di sanalah kemudian sang pengemis menarik perhatian banyak orang karena menawarkan baju yang diberi sedekah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Wahai manusia sekalian di pasar, siapakah di antara kalian yang akan membeli baju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini?" Spontan saja orang yang di pasar kemudian tertarik perhatiannya, lalu kemudian berkerumun. Bertanya, "Ini baju Nabi?" "Oh ya betul, dengan ciri-ciri seperti ini." 1, 2, 3 menawarkan harganya. Tapi rupanya dia tidak akan menyerahkan baju yang disedekahi oleh Nabi itu kecuali dengan harga tinggi. Pada saat itu ada seorang juragan kaya raya. Dia memiliki sedikit kekurangan dari fisiknya, dalam bahasa saya dia tidak bisa melihat, bahasa kasarnya buta, ditemani oleh seorang budaknya. Ia berkata, "Wahai budakku, kudengar ada kerumunan yang menawarkan baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kamu ke sana, kamu tawar, dan jika kamu berhasil membeli baju itu berapapun harganya, kamu kubebaskan." Apa yang disampaikan oleh sang tuan, sang juragan tentu membahagiakan. Benar saja, dengan berupaya dan berusaha menawar segini dan seterusnya, ibarat sebuah lelang, tidak ada yang bisa memberikan harga penawaran tertinggi kecuali dari sang budak yang dimiliki oleh juragan atau tuan yang buta tadi. Singkat cerita, baju pun di tangan dan diserahkan kepada si juragan buta itu. Nah, betapa bahagianya sang juragan buta itu mendapatkan baju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seketika itu juga ia berkata kepada budaknya, "Wahai budakku, detik ini juga engkau merdeka, engkau bebas." Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sang budak berlalu dari dirinya seraya berpamitan kepada sang tuan. Setelah pulang sampai di rumah, lalu kemudian si tuan itu sholat, kira-kira seperti itu yang digambarkan oleh seorang kiai ketika bercerita. Setelah sholat, lalu kemudian dia memegang kembali baju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, dengan hak Muhammad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sembuhkan dan kembalikanlah mataku, penglihatanku, agar aku bisa melihat wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang indah." Apa yang terjadi? Benar-benar menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandangan matanya dan sekelilingnya pun hijau tampak hijau, biru tampak biru, hitam tampak hitam. Alhasil sembuh total, bahkan begitu terasa tidak bisa melihat seolah. Masya Allah. Saking gembiranya, seketika itu juga sang tuan, sang juragan ini yang telah memerdekakan budaknya, bergegas menuju rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu setelah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menceritakan, wahai Rasul, aku mendapatkan baju ini, ku beli di pasar, budakku yang kuperintahkan untuk menawar dan untuk membelinya sudah kubebaskan karena dia berhasil membeli bajumu ini. Dan dengan bajumu ini aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar mataku dibukakan kembali, dilihatkan kembali, dan Allah kabulkan. Maka saat ini baju ini aku hadiahkan kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan senang hati Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima kembali baju yang sebetulnya sudah diberikan kepada si pengemis. Singkat cerita, setelah si tuan dan juragan ini yang telah biar padang matanya pergi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada ibunda Aisyah, wahai Aisyah, perhatikan, satu sodakoh saja orang yang miskin terkayakan, karena baju itu laku dengan harga yang mahal. Kenapa? Karena milik Rasul. Karena sodakoh juga seorang budak dimerdekakan. Dan karena sodakoh juga orang yang buta sembuh bisa melihat kembali. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa berkata apapun, mendengar dan menyaksikan apa yang terjadi di hadapannya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mensodakohkan bajunya lalu kemudian menerima kembali. Dan ternyata apa? Ada perubahan signifikan, ada yang terkayakan, ada yang termerdekakan, dan ada yang tersembuhkan. Oleh karena itu, memang isyarat kuat dari kisah ini adalah sodakoh itu mengkayakan, sodakoh itu memerdekakan, dan sodakoh itu menyembuhkan. Maka wajar kalau pengelola zakat, pengelola infak dan sodakoh, mereka berlomba-lomba untuk membuat program. Apa? Program kesehatan. Karena memang sodakoh itu menyehatkan. Membuat program pembebasan. Mungkin pembebasan dari kebodohan. Lalu kemudian menjadi terpandaikan karena beasiswa yang diprogramkan. Dan juga mengkayakan yang semula mustahik menjadi muzaki. Lalu kenapa kita harus ragu untuk banyak-banyak bersodakoh? Toh sodakoh tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang kita miliki. Buktinya baju yang diberikan oleh Nabi kembali kepada beliau. Di sana ada perubahan yang luar biasa dahsyat. Saya ulangi lagi, miskin terkayakan, budak termerdekakan, dan juga orang sakit tersembuhkan. Bukankah ini istimewa? Jika ini kita terasa istimewa, mari kita banyak-banyak bersodakoh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk merenungi, meresapi, sehingga kemudian menggetarkan jiwa kita menjadi orang yang dermawan dan banyak sodakoh dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.